Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari kelompok 24 Statistika 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang sebelumnya telah diberikan oleh asisten mengenai modul 1 estimasi parameter. Nah, di sini saya akan mengerjakan menggunakan RStudio dan juga Minitab. Oke. Jadi, sebelum saya mengerjakan soalnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, dimulai dari nomor 1, yaitu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang itu menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Jadi, di sini jumlah sampelnya itu ada di angka 700, kemudian 455 orang ini itu dia menjadi X-nya. Nah, di sini juga tingkat kepercayaannya ada di angka 90%. Nah, jadi untuk nomor 1 ini dia termasuk ke dalam estimasi satu proporsi. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan juga wanita. Nah, dari 450 responden pria, itu terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop, sedangkan dari 500 responden wanita, itu terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Nah, kita juga disuruh menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan juga wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, jadi 450 responden pria dan juga 500 responden wanita, itu dia masuk ke dalam jumlah sampel. N1 dan juga N2. Kemudian ada 260 orang yang rutin menonton film bioskop dan juga 110 orangnya dari wanita, itu dia masuk ke dalam X-nya. Nah, tingkat kepercayaannya ada di angka 95%. Nah, untuk nomor 2, itu dia masuknya ke dalam estimasi 2 proporsi. Kemudian yang ketiga adalah sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian, diperoleh simpangan baku umur pakai itu sebesar 1,2 jam. Nah, diasumsikan umur pakai komponen itu berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Jadi untuk yang nomor 3, itu dia masuk ke dalam estimasi variansi dan juga estimasi simpangan baku, karena di sini dia menggunakan variansi dan juga simpangan baku dengan jumlah sampelnya itu ada di angka 9, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, jadi saya akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyediakan sintaksnya untuk mengerjakan soal nomor 1, yaitu mengenai estimasi satu proporsi. Nah, sesuai tadi jumlah sampelnya yaitu ada di angka 700, dan juga ini X-nya itu ada di angka 455. Oke. Nah, kemudian itu kita akan mencari proporsi sampel. Mencari proporsi sampel itu rumusnya adalah X dibagi dengan N. Jadi, jumlah responden yang menggunakan metode pembayaran transfer bank itu dibagi dengan jumlah responden yang akan disurvei. Seperti rumusnya ini. Nah, ini itu X1 dibagi dengan N1. Nah, itu. Nah, kemudian itu ada alfa. Alfanya ada di angka 0,1. Itu karena tingkat kepercayaannya itu ada di angka 90%. Nah, kemudian itu ada interpolasi Z atau menentukan nilai Z kritis. Itu rumusnya adalah alfa dibagi 2. Jadi, alfa ini 0,1 ini dia akan dibagi dengan 2. Seperti itu. Nah, kemudian itu ada menghitung standar error. Nah, untuk menghitung standar error itu rumusnya seperti ini. Nah, lalu kita akan menentukan batas interval kepercayaan, batas atas dan juga batas bawah. Untuk rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini adalah proporsi sampel, kemudian Z crit kali SE itu dia tuh rumus yang digunakan untuk memperoleh batas bawah dan juga batas atas. Kayak gitu. Nah, sedangkan bagian cetak hasil ini merupakan sintaks yang menunjukkan agar kita tuh dapat menentukan hasil yang diinginkan. Oke. Ini saya coba running dulu semuanya.
Oke, jadi untuk soal nomor 1 dengan sampelnya 700 dan X-nya 455 dengan tingkat kepercayaan 90%, itu kita mendapatkan angka 0,620347 dan juga 0,679653. Itu untuk soal nomor 1. Nah, kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 2. Benar. Nah, seperti ini untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu mengenai estimasi selisih dua proporsi. Jadi, untuk yang pertama yaitu yang pria itu diketahui jumlah sampelnya itu ada di angka 450 dan X-nya itu di angka 260. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung proporsi sampelnya. Nih. Nah, kemudian ini adalah jumlah sampel dari wanita. Terus ini adalah X-nya 110. Nah, ini juga sampel proporsi dari wanita. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya tuh ada di angka 95%. Berarti alfanya ada di angka 0,05. Nah, karena kita ingin menghitung selisih proporsinya, jadi kita mengurangi si proporsi sampel dari pria itu dikurangi proporsi sampel dari wanita. Kemudian juga kita menentukan standar errornya. Ini rumusnya seperti ini. Nah, selain itu juga kita menentukan nilai Z kritisnya itu untuk alfa dibagi 2. Nah, alfanya tadi 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Nah, kemudian kita akan menentukan batas bawah dan juga batas atas selang kepercayaannya dengan rumusnya seperti ini. Ini juga ada cetak hasil. Cetak hasil ini agar kita bisa menemukan jawaban. Oke, boleh di running. Nah, di sini di soal nomor 2 itu juga kita jadi tahu nilai standar errornya ada di angka 0,0297542. Terus nilai Z kritisnya juga ditemukan 1,95-an. Nah, selang kepercayaan 90% untuk selisih proporsi itu dia ada di angka 0,2994606 dan juga ada di angka 0,4160949 seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Oke. Nah, ini soal nomor 3. Soal nomor 3 itu mengenai estimasi variansi. Jadi, di sini kita mengetahui nilai sampelnya. Jumlah sampelnya itu dia ada di angka 9. Kemudian kita ada nilai simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu ada di angka 1,2 untuk simpangan baku. Nah, kemudian untuk variansi itu dia di sini. Ini rumus untuk variansi. Nah, kemudian alfanya itu dia ada di angka 0,05 karena tingkat kepercayaannya itu 95%. Oke, nah itu yang bawah itu yang DF underscore 3 yang ini itu dia adalah derajat bebas. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai chi-square nih, nilai chi-square untuk DF sama dengan 0. Nah, rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Nah, rumusnya tuh seperti ini, ada yang variansi yang lower sama ada variansi yang upper. Nih rumusnya seperti itu. Oke. Kemudian ini ada menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Rumusnya juga ada yang kayak gini. Ada yang lower dan juga ada yang upper. Nah, kemudian ini adalah cetak hasil. Ini adalah sintaks untuk menentukan hasilnya. Bisa di running aja. Nah, bisa dilihat di sini kita jadi tahu nih nilai chi-square-nya
dia 17,534 dan juga ini nilai chi-square-nya 2,179731. Nah, ini juga didapetin nih nilai estimasi buat si variansinya dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk variansinya itu didapat nilai 0,6569888 dan juga 5,285056. Itu buat variansi. Nah, kalau misalnya buat estimasi simpangan baku dengan tingkat kepercayaan yang sama, yaitu 95%, itu didapatkan sekitar 0,81 dan juga 2,298. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk mengerjakan soal ini menggunakan RStudio. Oke, baik. Jadi software selanjutnya yang saya gunakan adalah software Minitab. Nah, karena tadi nomor 1 itu soalnya mengenai estimasi satu proporsi, jadi kita menggunakan satu proportion. Di sini ada number of events dan juga number of trials. Kalau misalnya kita tinjau dari soalnya, dia number of trials-nya tuh 700 dan number of events-nya tuh ada di angka 455. Trials-nya 700, events-nya tuh 455. Nah, buat confidence level-nya atau tingkat kepercayaannya ada di angka 90%. Jadi ini tinggal diubah aja. Nah, di sini muncul angka 0,62 sama 0,67. Kalau misalnya kita cek di RStudio, buat nomor 1 itu dia hasil ada di angka 0,62 sama 0,67. Berarti emang udah sama seperti yang di RStudio. Nah, kemudian buat nomor 2 itu dia mengenai estimasi dua proporsi. Berarti kita pakainya yang dua proportion. Nah, ini yang summarize data. Nah, di sini ada sampel 1 sama sampel 2. Kalau misalnya kita lihat dari soalnya, sampel 1-nya itu kan pria dan sampel 2-nya itu wanita. Nah, di sini number of trials itu 450, number of events-nya itu 260. 450, ini 260. Nah, terus kalau misal buat wanita atau sampel 2-nya itu 500 dan 110. 500, number of events-nya 110. Nah, di sini kita lihat confidence level-nya itu ada di angka 95%. Nih. Oke. Nah, di sini bisa dilihat didapatkan angka 0,299 sama 0,41. Nah, kita lihat di RStudionya. 0,299 sama 0,41. Nah, kurang lebih sama juga buat yang nomor 2. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3, itu mengenai estimasi variansi sama estimasi simpangan baku. Nah, itu dia pakainya yang ini, one variance. Oke, pertama kita mulai dari sample variance dulu. Nah, di sini ditanya sample size sama sample variance. Bisa kita lihat dari soalnya. Jadi, sample size-nya itu dia ada di angka 9. Kalau misalnya sample variance-nya, nah di sini kan yang ada nilai itu cuma simpangan baku 1,2. Berarti nanti kalau misalnya buat variansi tinggal kita kodratkan, berarti 1,44. Itu. Berarti ininya 9, ini 1,44. Buat confidence level-nya itu dia di angka 95% juga. Oke. Nah, di sini ada angka 0,66 sama 5,29. Kita lihat di RStudio. 0,65, 656 atau 0,66 sama 5,28 atau 5,29. Jadi kurang lebihnya sama. Kemudian kita cek buat yang nomor 3 yang bagian simpangan baku, itu dia sama one proportion juga. Maaf, dia one variance. Nah, yang sample standard deviation. Nah, tadi standard deviasi 1,2, langsung tulis aja 1,2. Confidence-nya juga 95. Nah, di sini dapat angka 0,81 sama 2,3. Kalau misalnya kita lihat di RStudio, dia 0,81 dan 2,30 atau 2,29 sama. Jadi
maupun di Minitab maupun di RStudio itu mendapatkan hasil yang sama. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.